wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya nih? Baik. Kurang baik. Kenapa kurang baik? Kenapa, Ca? Oh, lapar. Hayati, Kak, lapar. Ih, Caca nih, sarapan dulu biar fokus gitu. Berarti kabarnya pada baik semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu untuk memulainya ya. Silakan Ketua Kelas Lingga untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk ibadah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak selesai. Amin. Nah, oke. Baik, sebelum ke tahap yang selanjutnya, Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu ya siapa yang hadir dan siapa yang nggak hadir. Di sini yang nggak hadir siapa? Ulum ya. Kenapa itu kalau boleh tahu? Dia takut sama Bapak. Oh, takut ketemu saya. Oh, gitu ya. Oke, mungkin itu bisa dibantu ya buat ulumnya agar diberi pencerahan lah bahwa Bapak itu nggak seganas yang ulum kira gitu. Ya walaupun dari tugas-tugas dari Bapak itu agak meribetkan, kan tetapi dari Bapaknya itu demi kebaikan murid-murid semua gitu loh. Kita akan belajar mengenai perilaku menyimpang di masyarakat. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai nilai dan norma. Sebentar ya. Oke, ini. Untuk KD kita masih mempelajari yang sama, yakni mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Setelah pertemuan kemarin kita belajar mengenai nilai dan norma, kita menjadi tahu bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dan terolah di masyarakat itu sendiri, yang kemudian itu menjadi nilai dan norma yang patut ditaati oleh semua masyarakat yang berada di cakupan nilai dan norma itu. Nah, di tengah jalannya nilai norma yang ada di masyarakat itu pasti ada salah satu individu maupun individu lain yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada itu. Nah, makanya dari ini kita anggap itu sebagai perilaku menyimpang. Nah, mengapa di sini kita belajar mengenai perilaku menyimpang? Agar kita mengetahui nih bagaimana sih dampak dari perilaku menyimpang itu ke masyarakat, terus bagaimana penyebab perilaku menyimpang itu di masyarakat, agar kita setidaknya bisa tahu dan tidak terjerumus mengenai perilaku menyimpang yang buruk seperti itu. Nah, ini pada loyo-loyo semua nih. Oke. Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, mungkin kita akan bermain gitu. Bermain ini mengenai snack ladders, mengenai Herbert Spencer. Nah, mungkin bisa salah satu bisa kesini gitu, Mas Lingga gitu bisa kesini. Nah, bisa dipilih ini salah satu tokohnya mau siapa, ambil aja. Oke. Yang sekiranya cukup. Oh ya itu ya. Oke. Oke, ada satu orang. Terus boleh satu orang lagi bisa maju ke depan. Mungkin dari Lingga dan Caca bisa switch untuk menemukan yang pertama maju gitu. Nah, kertas berarti Lingga terlebih dahulu ya. Silakan Lingga bisa ini meng-scroll dadunya, bisa menengah ini agar teman-teman tahu gitu. Lalu bisa dibacakan apa yang ada di sana. Coba bisa dibacakan intinya. Oke, di kertas ini bertuliskan bahwasanya tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Iya. Terus dari Lingga? Setiap kejadian memberikan lebih dari satu efek. Ya, itu perlu kita ketahui bahwasanya untuk pendidikan yang kita lalui sekarang ini itu bukan hanya pendidikan yang semata-mata hanya pelajaran, akan tapi tindakan dari kita sendiri untuk mencari tahu atau untuk menambah ilmu mengenai kehidupan atau khususnya di sosiologi ini untuk menambah kepengetahuan kita mengenai masyarakat. Lalu dari Lingga sendiri itu bisa setiap kejadian memberikan lebih satu efek. Nah, bisa kita ketahui bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu akan berakibat atau
bisa menyebabkan satu hal yang lainnya. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Nah, dalam pelajaran ini juga si Lingga juga harus mendengarkan pelajaran dari Bapak gitu, agar kedepannya bisa paham dan bisa mensosialisasikan nilai atau materi yang Bapak berikan ke kehidupannya. Nah, itu bisa jadi pegangan buat kalian. Sebelumnya ada yang tahu nggak ini gambar mengenai apa? Tawuran ya. Oke, bisa dilihat itu ada kayak kekerasan fisik atau bagaimana. Terus Bapak mau tanya, ini termasuk dalam penyimpangan sosial atau tidak? Iya Pak, benar. Iya atau tidak? Iya. Iya, ya benar. Bahwasanya gambar yang tadi anak-anak sebutkan tadi merupakan salah satu dari perilaku menyimpang. Nah, bagaimana sih ini bisa disebut perilaku menyimpang? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin dari Kayati mau menjelaskan? Baik Pak, kenapa itu disebut sebagai perilaku menyimpang? Itu kan dari dua kelompok ya Pak, misal sekolah A dengan sekolah B tawuran. Iya. Kemudian dianggap perilaku menyimpang karena itu akan menimbulkan dampak setelah tawuran itu Pak. Mungkin nanti bisa ada yang terluka, mungkin bahkan yang lebih parah itu ada yang meninggal dunia gitu. Oke. Bahwasanya ini yang disebutkan oleh Hayati itu benar. Ini yang ada di gambar itu menjelaskan bagaimana sih perilaku menyimpang yang sesama murid. Itu kan kita ketahui bahwasanya anak-anak semua juga ini termasuk murid. Tindakan memukul atau kekerasan fisik itu termasuk salah satu penyimpangan sosial yang melanggar nilai kesopanan kita terhadap orang yang lain gitu. Nah, di sini bisa dijelasin bahwasanya perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial, serta menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem untuk memperbaiki perilaku tersebut. Nah, dalam artian, walaupun ada pihak-pihak yang saling bertengkar di dalam penyimpangan sosial ini atau perilaku menyimpang, akan ada perilaku yang membenarkan dirinya sendiri sehingga itu terjadi bentrok ataupun usaha untuk memperbaiki keadaan perilaku menyimpang ini, gitu. Yang selanjutnya, nah ini ada dua gambar. Mungkin dari anak-anak bisa menjelaskan nggak gambar ini tuh seperti apa gitu? Maksudnya apa yang ditangkap dari gambar ini? Bisa dilihat ini ada orang yang tidur dan ini ada seseorang cewek ini nampaknya di dalam bus ini. Ada yang bisa menjelasin gambarnya itu seperti apa? Maksudnya kenapa sih disebut perilaku menyimpang? Oke, silakan Caca. Jelasin yang itu Pak, seperti rebus takut perempuan. Iya. Kan yang diketahui oleh masyarakat bahwa namanya supir bus itu adalah seorang laki-laki ya Pak. Iya. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena itu supir bus itu perempuan, tidak seperti pandangan masyarakat pada umumnya. Jadi kayak melanggar, saya bukan melanggar, kayak tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Nilai-nilai sosial yang ideal itu merupakan wujud dari adaptasi dari nilai-nilai yang ada akibat dari perubahan sosial yang terjadi. Kita ketahui bahwasanya untuk pemenuhan terhadap kebutuhan hidup itu tidak hanya bisa difokuskan pada laki-laki maupun perempuan itu sendiri saja, namun bisa dikaitkan dengan perempuan itu sendiri untuk bekerja, untuk mencari keuangan atau kebutuhan, dan akhirnya mereka menjadi supir bus seperti itu. Lalu penyimpangan negatif. Nah, bisa dilihat bahwasanya orang mabuk itu termasuk dalam penyimpangan negatif. Mengapa? Karena bentuk perilaku yang mengarah pada nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk di masyarakat. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk perilaku mabuk itu sendiri kan merugikan bahwa diri kita ya anak-anak. Nah, dari adanya itu yang bisa berakibat buruk untuk masyarakat maupun dirinya sendiri, itu dianggap penyimpangan yang negatif seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman di sini kita akan bagi kelompok ya. Nah, Bapak akan ada sedikit ini nih buat mengetes pemahaman anak-anak mengenai sifat perilaku menyimpang. Nah, nanti di kelas akan ada dua kelompok, di mana dua kelompok ini akan menganalisa mengenai bagaimana sih pengalaman ataupun perilaku menyimpang yang mereka ketahui selama ini gitu. Nah, dari Caca dan Hayati bisa sweet gitu, bisa sweet untuk menentukan mana yang menang dan mana yang kalah. Begitu juga deh teman-teman. Yang tadi yang menang sama menang, yang kalah sama kalah. Kita di sini akan sedikit bermain games juga ya. Namanya games ini adalah Bottle of Hope.
Dimana di botol ini sangat menentukan harapan kalian untuk menang atau kalah ataupun memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak pada hari ini. Oke, dari anak-anak, Bapak akan mengasihkan selembaran kertas. Anak-anak dapat mengisinya mengenai bagaimana sih pengalaman perilaku menyimpang yang anak-anak dapatkan selama ini ataupun yang anak-anak ketahui lah gitu dalam kertas ini. Tuh, salah satu aja. Oh, langsung. Iya. Ini ya, jadi dari Mbak Caca bisa mengocokkan ini kertasnya untuk kemudian diserahkan kepada Hayati gitu. Ini mana tutupnya? Oke, mungkin bisa kembali ke kelompoknya terus mendiskusikan pengalaman yang didapat dari kertas itu ya. Bagaimana dengan ini diskusinya? Nah, sudah Pak, ini sudah ketemu Pak, tinggal nanti presentasi. Nah, ini tuh bisa dikaitkan dengan penyimpangan apa tadi Bapak kan menjelaskan kan, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Positif ya tentu tidak merugikan pihak lain, terus yang negatif yang merugikan gitu. Nah, oke, mungkin bisa dilanjut diskusinya. Terus bagaimana ini diskusinya? Udah Pak. Sudah ada yang dibingungin nggak? Oh ya seperti itu ya. Silakan. Ini dari Hayati. Cuma ditulis penyimpangan apa gitu ya? Ya. Yang untuk kelompok 2 bisa menuliskan ataupun menjelaskan mengapa disebut penyimpangan positif. Ya, ini mengenai WFH Pak. Ya. Apa itu WFH? Bisa dijelaskan? Oke. Work from home. Oke. Ya, jadi kan kalau WFH ini adalah bekerja dari rumah ya Pak. Iya. Nah, kenapa kok ini dikatakan penyimpangan? Karena kan pada dasarnya masyarakat itu berpandangan bahwa kalau misalnya bekerja itu harus ke suatu tempat pekerjaan tersebut, tidak bekerja dari rumah. Dia itu bekerja pada rumah, kan tidak mungkin seseorang tuh mengubah pekerjaannya tanpa orang-orang kayak umumin gitu. Satu desa harus tahu kalau dia bekerja di rumah. Oke. Bagaimana yang memegang jawaban dari ini work from home? Apakah benar jawabannya atau salah? Saya ya Pak. Iya. Itu benar Pak. Oh iya. Benar sekali. Jadi saya manusia. Oke. Benar yang dijawab oleh Caca dan juga konfirmasi jawabannya dari Hayati bahwasanya work from home itu merupakan salah satu dari sifat penyimpangan sosial yang di bagian positif. Mengapa ini disebut dengan penyimpangan positif? Karena terdapat dugaan dari masyarakat yang itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Bahwasanya kita lihat bahwasanya orang yang di rumah terus ini kayak nggak ada pekerjaan atau bagaimana. Nah, di sisi lain bahwasanya ketika bekerja di rumah ataupun di rumah itu belum tentu kita pengangguran ya teman-teman gitu. Bisa saja kita work from home gitu, kita bekerja ataupun produktif di rumah. Kan ada kan kayak pekerjaan-pekerjaan seperti itu online shop atau bagaimana gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini kita lakukan kahut biar nambah pemahaman siswa gitu, biar nggak terlalu fokus ke materi karena kan dari anak-anak itu kurang suka ya kalau terlalu fokus gini ya. Oke, ayo ada yang udah join? Bisa berdiskusi gitu. Mafia termasuk penyimpangan sosial atau tidak gitu? Yang sistematis atau tidak? Nah ya benar, karena bahwasanya ketika orang melakukan penyimpangan sosial yang bersifat mafia itu di organisasi terlebih dahulu gitu. Oke. Ayo yang menang CL karena CL ya bisa gitu. Karena CL menang berarti CL mendapatkan ada yang bisa itu Kak memberi kesimpulan mengenai pelajaran pada pagi hari ini? Pendapat saya Pak, terkait kesimpulan terkait perilaku menyimpang itu kan ada penyimpangan negatif dan positif. Ya. Penyimpangan itu bisa dapat dari lingkungan, atau sosial, atau ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari Caca akan mau memberi kesimpulan lagi? Ya, sebenarnya sama sih Pak, menurut pemahaman saya sama saya kita tahu bahwasannya kan selama ini kan banyak masyarakat berstigma bahwasannya penyimpangan itu selalu berbau negatif. Padahal kalau misalnya kita lihat dari apa yang Bapak ajarin tadi, bahwa penyimpangan itu juga ada bentuk positif.
Nah, kita ketahui bahwasanya perilaku menyimpang itu seperti definisi itu kan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu kita tidak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang yang negatif saja. Kita bisa menambah pengetahuan kita ke dalam hal yang ke positif seperti itu. Bahwasanya untuk perilaku menyimpang ini enggak selalunya negatif karena bisa melanggar tata peraturan yang ada di masyarakat, tetapi juga bisa sebagai bentuk atau upaya inovasi terkait dengan keadaan yang ada seperti itu. Maka mungkin untuk refleksi terhadap pelajaran kita pada pendidikan ini, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu baik ataupun buruk itu kita harus tentu atau menentukan terlebih dahulu gimana seberapa dampak perilaku kita itu berhubungan atau